Nah, pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Ismalia Medasari yang ada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Ismalia. Ismalia, apa ada pernyataan terbaru dari KPK terkait kasus yang melibatkan Bupati Pemalang ini? Ya, selamat siang Sila dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah ada pernyataan terbaru, tadi baru saja juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah menetapkan 4 tersangka terhadap kasus yang diduga pemerasan oleh Bupati Pemalang. Dari 4 tersangka tersebut, Sila, salah satunya merupakan Bupati Pemalang Anom Widiantoro dan juga 3 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dan dapat kami informasikan dari keempat tersangka tersebut tadi sudah keluar dari gedung Merah Putih setelah 1x24 jam ini diperiksa. Karena kemarin baru saja dilakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pemkab Pemalang dan tadi keluar sekitar pukul 8.30 menggunakan rompi oranye dan juga tangan yang diborgol seperti itu. Selain itu juga Sila dan juga pemirsa, selain 4 tersangka dan tadi pagi sekitar jam 6 juga istri dari Bupati Pemalang ini juga keluar dari gedung KPK karena telah dilakukan atau telah selesai dimintai keterangannya seperti itu. Dan sebelumnya Sila dan juga pemirsa terkait operasi tangkap tangan di Pemkab Pemalang ini ada sekitar 21 orang yang dimintai keterangannya pada saat itu, dan dari 21 ini ada 3 tempat penangkapan, yakni 5 orang di Jakarta, 15 di Purworejo dan juga 1 orang di daerah Pemalang. Dan untuk saat ini memang KPK telah menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selain itu juga ada dokumen-dokumen yang juga disita, lalu juga ada media elektronik yang disita yang nantinya ini akan diekstrasi dan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut karena memang kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan seperti itu. Dan juga selain itu ada juga 2 rumah dinas yang disegel dan juga kantor PUPR di Kabupaten Pemalang ini juga turut disegel. Dan sampai saat ini kami masih menunggu konferensi pers yang nanti akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Nanti kita akan lebih tahu lebih lanjut bagaimana kasus ini terus berkembang. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, dalam kasus korupsi Bupati Pemalang terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK menegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pemirsa, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi pungutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspidsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin.
Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu di Sukoharjo, Wakil Bupati Eko Sabto Purnomo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. PLT sekaligus Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo diperiksa KPK di Mapolresta Surakarta selama 7 jam dan dicecar 23 pertanyaan. Sabto diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Usai pemeriksaan, KPK menahan SK Wakil Bupati miliknya. Selain Sabto, KPK juga memeriksa 4 kepala dinas, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo. Nah, pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Ismalia Medasari yang ada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Ismalia. Ismalia, apa ada pernyataan terbaru dari KPK terkait kasus yang melibatkan Bupati Pemalang ini? Ya, selamat siang Sila dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah ada pernyataan terbaru, tadi baru saja juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa telah menetapkan 4 tersangka terhadap kasus yang diduga pemerasan oleh Bupati Pemalang. Dari 4 tersangka tersebut, Sila, salah satunya merupakan Bupati Pemalang Ano Widiantoro dan juga 3 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dan dapat kami informasikan dari keempat tersangka tersebut tadi sudah keluar dari gedung Merah Putih setelah 1x24 jam ini diperiksa. Karena kemarin baru saja dilakukan operasi tangkap tangan di wilayah Pemkab Pemalang dan tadi keluar sekitar pukul 8.30 menggunakan rompi oranye dan juga tangan yang diborgol seperti itu. Selain itu juga Sila dan juga pemirsa, selain 4 tersangka dan tadi pagi sekitar jam 6 juga istri dari Bupati Pemalang ini juga keluar dari gedung KPK karena telah dilakukan atau telah selesai dimintai keterangannya seperti itu. Dan sebelumnya Sila dan juga pemirsa terkait operasi tangkap tangan di Pemkab Pemalang ini ada sekitar 21 orang yang dimintai keterangannya pada saat itu, dan dari 21 ini ada 3 tempat penangkapan yakni 5 orang di Jakarta, 15 di Purworejo dan juga 1 orang di daerah Pemalang. Dan untuk saat ini memang KPK telah menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selain itu juga ada dokumen-dokumen yang juga disita, lalu juga ada media elektronik yang disita yang nantinya ini akan diekstrasi dan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut karena memang kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan seperti itu. Dan juga selain itu ada juga 2 rumah dinas yang disegel dan juga kantor PUPR di Kabupaten Pemalang ini juga turut disegel. Dan sampai saat ini kami masih menunggu konferensi pers yang nanti akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Nanti kita akan lebih tahu lebih lanjut bagaimana kasus ini terus berkembang. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, dalam kasus korupsi Bupati Pemalang terungkap seorang staf administrasi KPK menjadi salah satu tersangka pemerasan. KPK menegaskan akan menindak kasus ini tanpa pandang bulu. Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan